Saya juga baru tahu itu. Ya kita heran juga sih kayak gini. Apa ini kayak gini? Kok bisa perintil-perintil gitu kan, kecil-kecil seperti itu? Kok bisa gitu? Tahu benar-benar itu ketika dia usia 3 tahun. Jadi waktu itu kita ke ini, tinggal di apartemen gitu di Boston gitu. Bapaknya waktu itu tugas 1,5 bulan lah gitu di situ. Jadi kan tinggalnya di apartemen. Itu pemiliknya itu bilang bahwa there's something wrong with your daughter, dia bilang gitu. 10 tahun kita 10 tahun kita menantikan Keisha gitu ya. Dan Tuhan berikan Keisha. Ya awalnya memang ya sedikit agak shock juga gitu ya. Kalau sikap perasaan ya, yang itu ya down banget, itu grieving, itu berduka gitu. Praktis itu ya, jadi tunggu giliran gitu, nggak begitu tahu yang gitu. Terus kalau ke satu ruangan tuh ya deret langsung aja kemana gitu. Jadi kita mesti panggil gitu. Remnya kurang. Nah, ya kan dia memang juga kontrol dirinya kurang ya, penguasaan dirinya kurang. Gitu. Iya dulu waktu masih umur 9 tahun, nggak boleh keluar rumah, untuk main di luar. Yang paling menjengkelkan itu kalau dia udah mulai gini, kan suka nggak mau diatur kan. Apalagi kalau kita kasih tahu sesuatu yang menurut dia tahu. Kadang-kadang dia pun sebetulnya nggak tahu, tapi pokoknya ngaku tahu gitu. Itu kan keras kepala kan. Tapi sekarang udah makin baik. Dia nyebutnya lebay karena bapaknya itu banget gitu ya, waktu dia masih bisa dicium-cium, dipeluk gitu, ya kayak gitulah jadinya. Ya gimana ya, dirangkul banget lah, disayang banget gitu. Nah kalau sekarang ya kadang-kadang kayak gitu, papa lebay gitu. Ntar dulu pak, aku kan gini, ntar dulu gitu, misalnya giliran, misalnya gitu, giliran mau peluk giliran gitu. Terus saya mah bapaknya harus giliran. Jadi kalau bapaknya yang sedang, mama tunggu dulu gitu, nggak usah sekali dua gitu. Dia usia berapa? Mungkin 4 tahun kali ya. Kan suka coret-coret, terus dinding-dinding dicoret gitu. Jadi saya biarin aja dinding dicoret, terus bapaknya kalau pulang kerja itu kan kertas-kertas daur ulang itu dari kantor itu kan yang depannya itu udah dipakai kan biasanya dibuang. Nah itu dibawa semua. Terus kita bilang daripada kita coret dinding ya coret kertas aja, terus kita kasih apa itu namanya, krayon-krayon kayak gitu. Suatu hari dia ada lukisannya kok lucu gitu. Terus waktu dia kecil yang ini. Enggak, kalau ini enggak, ini udah gede ini. Ini waktu dia kecil ini, mungkin 4 tahun, 5 tahun. Saya paling suka si bayi itu. Sekarang kita nggak kebayang dia bisa ternyata ya. Terus terang kalau saya lihat
ya yang dia buat 3D desainnya itu enggak pernah itu kebayang sama kita waktu kita kirim dia ke Binus. Keja nggak punya saudara, terus kemandiriannya gimana gitu ya. Kita suatu hari pun akan berlalu juga gitu ya. Jadi ya memang akhirnya kita pengen misalnya dia bisa kerja lah gitu ya, punya satu kemampuan gitu yang Kalau 3D desainnya, menurut saya dia bisa untuk kerjanya dia. Jangan underestimate gitu ya. Kita ternyata tidak boleh mengunderestimate kemampuan seorang anak dan bagaimana mungkin Tuhan bekerja bersama dia gitu ya. Soal cita-citanya Keja mau jadi guru di LC, SN, sama TEK. Itu nama kelas dari Special Education. Itu kelas dari Cita Buana sekolahku dulu. Ada kelas Special Education, ada 3 kelas, namanya LC, Learning Center, SN, Special Needs, sama TEK, Transition Education Center. Suatu hari nanti Keja kepengen jadi guru di LC, SN, sama TEK juga.